Kemudian ini terkait penyelenggara penataan ruang dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kita tahu ya, Undang-Undang Cipta Kerja itu salah satu amanah utamanya adalah perizinan berusaha yang berdasarkan pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan, dan kemandirian. Nah, salah satu yang utama adalah penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha. Nah, terkait tata ruang ini merupakan salah satu jenis dari persyaratan dasar perizinan berusaha. Jadi perizinan berusaha kan banyak ya. Nah, ada hal-hal dasar yang harus dipenuhi dalam pengajuannya, yang salah satunya adalah terkait tata ruang ini. Nah, kemudian dari penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha itu meliputi pertama kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR, kemudian terkait persetujuan lingkungan dan persetujuan bangunan. Jadi 3 hal ini dari Undang-Undang Cipta Kerja kemudian diimplementasikan dalam OSS RBA, ini hampir semuanya berubah. Jadi secara peraturan berubah dan secara pelaksanaan juga berubah. Karena apa? Karena untuk mengimplementasikan amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja, yakni adanya penyederhanaan dalam perizinan berusaha. Nah, kemudian kalau kita bisa lihat ya di sini yang apabila memang pemerintah daerah yang belum memiliki RDTR, maka KKPR dilakukan melalui persetujuan. Maka itu tadi yang kita sebut dengan PKKPR dengan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan RT/RW nasional, RT/RW provinsi, RT/RW kabupaten kota. Jadi konsepnya berjenjang dan itu menjadi kewajiban dari pemerintah daerah untuk mengeluarkan persetujuan tersebut. Oke, next. Nah, kalau kita lihat perbandingan antara pengajuan perizinan berusaha khususnya terkait tata ruang sebelum dan sesudah adanya berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, ini lumayan signifikan. Kalau kita tahu sebelum itu terkait tata ruang ini hampir semuanya bersifat hard copy, pengajuan secara manual. Jadi belum benar-benar ada sistem yang mengakomodir semua perizinan dan terintegrasi. Beda dengan sekarang, kalau misalnya sekarang kita submit lewat OSS, nanti otomatis bisa terintegrasi dengan sistem di Kementerian ATR BPN. Jadi pada prinsipnya pelaku usaha tidak perlu lagi mengajukan tersendiri secara manual untuk mendapatkan izin tersebut atau pemenuhan komitmen izin tersebut. Jadi memang kalau kita lihat secara gambar ini, memang untuk sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja banyak side effect-nya atau hal-hal pelaksanaan perizinan yang sulit dilakukan oleh masyarakat, antara lain yang rumit dan tidak transparan. Kemudian kita tahu bahwa seringkali beberapa lembaga ada tumpang tindih kewenangan sehingga pelaku usaha juga jadi bingung terkait pengurusan perizinannya. Apalagi kan untuk tata ruang ini merupakan izin dasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum nantinya pelaku usaha melakukan kegiatan usahanya yang utama.